Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Al-Hurr halaman 545 yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid Ba'alawi. Di sini ada satu pernyataan atau satu ungkapan yang ungkapan ini sangat berlebihan, memuji seseorang dengan lakop atau julukan yang melampaui batas. Bahkan seakan-akan bahwa lakop ini mengungguli dari lakop atau julukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, sebagai nabi termulia di dunia, sesuai dengan perjuangan dalam membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya tertarik untuk membaca kitab Al-Hurr di halaman 545 ini, kemudian nanti akan saya kritisi di mana letak berlebihannya. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Kemudian akan saya tampilkan teks dari kitab Al-Hurr halaman 545 yang akan saya baca agar penonton bisa ikut menyimak dan penonton bisa ikut meneliti di mana letak berlebihannya. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarifu as-sayyidu Muhammad bin Hasanin ibnu Syaihi Abi Bakrin ra'aitu fil manami ka'anna qailan yaqulu li aturidu an biroka bil jauhari. Fakultu na'am. Fakola al-faqihu Muhammad bin Ali wa laduhu Alawi wa laduhu Ali wa laduhu Abdullah kulun minhum jauharatun wa sakata. Kultu wa syaihu Abdurrahman mahua. Tak baca wasyaihu Abdurrahman nggak apa-apa, tak jadikan susunan mudhof dan mudhof ilaih. Tak baca wasyaihu Abdurrahman juga nggak apa-apa, tidak menyalahi kaidah ilmu nahwu. Qultu wasyaihu Abdurrahmani mahua qala jauharatul jawahiri nafa'allahu bihim ajmain. Jadi sedikit yang akan saya bahas, tetapi ini penting untuk dikritisi. Arti dari yang tadi saya baca adalah Syarif Sayyid Muhammad bin Hasan bin Syekh Abu Bakar berkata. Jadi ini dikatakan oleh Syarif Sayyid Muhammad bin Hasan bin Syekh Abu Bakar. Nah, dari penulisan di sini saja kan berlebihan dalam mengatakan Syarif Sayyid Muhammad bin Hasan Syekh Abu Bakar saja memakai kata yang berlebihan. Di situ ada syarifnya, kemudian ada sayyidnya. Padahal syarif
itu adalah untuk keturunan dari jalur Hasan. Kemudian Sayyid ini untuk keturunan dari Husain. Nah di sini kan teksnya kola asyarifu asayyidu Muhammadu no Hasanin. Nah ini Muhammad bin Hasan ini dari jalur Hasan atau dari jalur Husain. Di sini memakai lakob syarif sekaligus Sayyid. Ini juga berlebihan. Jadi apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Hasan Ibnu Syekh Abu Bakar yaitu mimpi. Laki-laki kan mimpi. Kita Alawi laki-laki mimpi. Mimpinya gimana? Aku bermimpi melihat seseorang. Kemudian seseorang itu berkata kepadaku. Perkataannya gimana? Maukah kau kuceritakan tentang permata? Kemudian aku menjawab, iya. Dijawab oleh Syarif Sayyid Muhammad bin Hasan bin Syekh Abu Bakar. Jawabannya kemudian dijawab oleh laki-laki yang menjumpai di dalam mimpi itu. Ia berkata, Al-Faqih Muhammad bin Ali, kemudian putranya yaitu Alawi, kemudian putranya yaitu Ali, dan putranya yaitu Abdullah. Masing-masing adalah permata. Ia kemudian diam. Jadi Al-Faqih Muhammad bin Ali atau yang lebih populer disebut sebagai Faqih Muqaddam, kemudian putranya yang bernama Alawi, kemudian putranya yaitu yang bernama Ali, dan juga putranya yang bernama Abdullah. Ini ibarat permata. Ibarat permata. Jadi luar biasa ini. Dianggap sebagai manusia yang luar biasa. Tapi yang mengatakan ya manusia dalam mimpi, bukan manusia dalam alam nyata. Walaupun dikatakan dalam alam mimpi, lagi-lagi kitab Alawi menggiring satu opini bahwa agar pemahaman pembaca ini memahami bahwa Faqih Muqaddam, kemudian putranya yaitu bernama Alawi, kemudian putranya yang bernama Ali, dan putranya yang bernama Abdullah, ini bagaikan permata. Itu saja yang dikehendaki dari penulis kitab Al-Huror atau Hurorul Baha'udzawi. Agar pembaca ini terdoktrin secara pelan-pelan bahwa Faqih Muqaddam dan putra-putranya ini ibarat permata. Lah, di sini juga nama Ubaidillah dalam kitab Al-Huror ini masih namanya Abdullah, belum diotak-atik, belum ditashir menjadi Ubaidillah. Jadi dalam kitab Al-Huror, Ubaidillah yang katanya berasal dari nama Abdullah itu di sini masih disebut dengan nama Abdullah, itu dalam kitab Al-Huror. Jadi Faqih Muqaddam dan anak-anaknya ini merupakan permata, manusia yang luar biasa tentunya. Permata itu kan bahasa kiasan bahwa Faqih Muqaddam dan putra-putranya merupakan manusia yang unggul dalam sisi ilmu agamanya, manusia yang alim alama, mestinya kan begitu. Wong kiasannya saja kan disebut sebagai permata. Kemudian Syarif Sayyid Muhammad bin Hasan bin Syekh Abu Bakar ini bertanya kepada laki-laki yang menjumpai dalam mimpi. Pertanyaannya gimana? Lalu bagaimana dengan Syekh Abdurrahman? Maksudnya kalau Syekh Abdurrahman itu ibarat apa? Ini yang dikehendaki dari Syekh Abdurrahman di sini adalah Syekh Abdurrahman bin Ali yang memiliki julukan Asaqob. Kemudian dijawab oleh laki-laki yang menjumpai dalam mimpinya tersebut bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali yang memiliki julukan Asaqob itu ibarat permata dari segala permata. Nah ini berarti Syekh Abdurrahman bin Ali ini mengungguli dari manusia-manusia yang unggul. Di sini soalnya memakai bahasa majas bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali ini merupakan permata dari segala permata. Ini mengunggulkan seseorang dengan majas yang sangat
melampaui batas. Jika Syekh Abdurrahman bin Ali ini ibarat permata dari segala permata, Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad mau dikemana? Padahal Nabi Muhammad nyata-nyata Nabi utusan Allah yang terakhir, yang membawa risalah Allah, yang merubah kegelapan alam semesta menjadi terang benderang dengan firman-firman Allah, dengan risalah-risalah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengkritisi dari pernyataan kitab Al-Hurur halaman 545 yang di sini mengibaratkan bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali yang memiliki julukan As-Saqaf ini bagaikan permata dari segala permata. Ingat, permata dari segala permata. Ini sungguh kiasan yang melampaui batas. Seakan-akan bahwa tidak ada manusia yang unggul, tidak ada manusia yang lebih mumpuni dalam keilmuan agama, dan tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini selain Syekh Abdurrahman bin Ali. Nabi Muhammad mau dikemanakan? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang 4 seperti Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat Utsman dan Ali ini mau dikemanakan? Padahal mereka itu jauh lebih unggul dalam sisi ilmu agamanya karena hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka juga manusia yang lebih mulia ketimbang Syekh Abdurrahman bin Ali karena mereka mendampingi dan selalu membela Rasulullah dalam menegakkan ajaran Islam. Jadi lakop Jauharul Jawahir atau permata dari segala permata untuk Syekh Abdurrahman bin Ali ini adalah doktrin. Walaupun skenario cerita ini lewat mimpi, tetapi dibuat skenario semacam ini ya untuk mendoktrin pembaca agar Syekh Abdurrahman ini dianggap sebagai manusia luar biasa, permatanya segala permata, melampaui batas. Mulianya ini sampai melampaui batas. Keilmuannya juga melampaui batas. Mengungguli kemuliaan Rasulullah, mengungguli kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah. Sebenarnya sah-sah saja kita memuji seseorang dengan kiasan-kiasan yang luar biasa ini tidak apa-apa. Wong ini bahasa sastra, bahasa indah. Kita boleh mengibaratkan orang-orang yang kita kagumi dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang luar biasa. Tetapi untuk sekelas orang yang alim, sekelas orang yang ulama, sekelas orang yang disebut sebagai wali atau bahkan wali kutub, ini seharusnya hati-hati dalam memuji seseorang agar pujian itu tidak melampaui dari pujian terhadap Rasulullah, karena walau bagaimanapun Rasulullah adalah manusia termulia. Rasulullah itu manusia termulia sesuai dengan sepak terjangnya, sesuai dengan rekor kehidupan Rasulullah, itu layak Rasulullah disebut sebagai manusia paling mulia. Yang paling pantas mendapat pengibaratan nama atau julukan Jauharul Jawahir ya Rasulullah, bukan Syekh Abdurrahman bin Ali. Jadi sekali lagi yang pantas mendapat julukan Jauharul Jawahir atau permatanya dari segala permata ini Rasulullah, bukan Syekh Abdurrahman bin Ali. Ya kan begitu. Jadi kitab-kitab Balawi lagi-lagi memuji alim ulama mereka, memuji tokoh-tokoh mereka dengan pujian-pujian yang melampaui batas. Seakan-akan bahwa tidak ada manusia yang istimewa, tidak ada manusia yang berbobot, tidak ada manusia yang unggul dalam sisi keilmuannya selain dari klan mereka. Padahal ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Ghazali. Ini sudah diakui dunia dalam sisi keilmuan dan kemuliaannya tentunya. Ini belum sahabat Rasulullah loh, ini mujtahid 4.
ini jauh mengungguli dari Syekh Abdurrahman bin Ali. Enggak ada sejarah Syekh Abdurrahman bin Ali sebagai mujtahid mutlak, itu kan enggak ada. Tetapi ketika Syekh Abdurrahman bin Ali di sini dijuluki sebagai Jauharul Jawahir, permatanya dari segala permata, ini adalah julukan yang berlebihan dan terkesan ini untuk mengunggulkan klan Pahlawi itu sendiri, agar si pembaca kitab Al-Ghuror ini terpancing dengan teks yang tertulis dalam kitab ini, kemudian akan memahami bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali atau As-Saqqaf ini adalah manusia luar biasa yang diibaratkan sebagaimana Jauharul Jawahir atau permatanya dari segala permata. Sekali lagi, yang paling berhak mendapat julukan Jauharul Jawahir ini bukan Syekh Abdurrahman bin Ali atau As-Saqqaf, tapi yang pantas mendapat julukan atau lakop Jauharul Jawahir ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya protes pernyataan dalam kitab Al-Ghuror. Nah, inilah pentingnya kritis, inilah pentingnya teliti, dan inilah pentingnya mengkaji. Dengan kita teliti, dengan kita mengkaji, dengan kita memahami kitab-kitab Pahlawi, maka kita akan menemukan satu kejanggalan yang tertulis dalam kitab-kitab Pahlawi. Dan buktinya di sini dalam mengagungkan syekh-syekh mereka, dalam mengagungkan tokoh-tokoh mereka, ini keagungannya melampaui dari keagungan Rasulullah itu sendiri. Secara tidak langsung, lakop Jauharul Jawahir yang ditujukan kepada Syekh Abdurrahman bin Ali ini melampaui dari kemuliaan Rasulullah. Jadi sekali lagi untuk para penonton, dengan kita mengkaji, memahami kitab-kitab Pahlawi, kita itu akan sering menemukan cerita-cerita yang dibuat luar biasa. Jadi cerita itu sengaja dibuat luar biasa agar pembaca itu menganggap bahwa klan Pahlawi memang klan yang luar biasa. Yang seperti mereka katakan bahwa klan Pahlawi memang klan yang luar biasa dari perkataan internal mereka. Yang di sini Fakih Mukodam dan anak-anaknya disebut sebagai permata. Tetapi ketika Syekh Abdurrahman bin Ali ini disebut sebagai permata dari segala permata. Pahami lu, permata dari segala permata. Jadi best is the best. Ini nggak bisa dibenarkan. Karena best is the best ini untuk Rasulullah. Tepatnya untuk Rasulullah. Bukan untuk Syekh Abdurrahman bin Ali. Jadi saya kritik teks yang tertulis dalam kitab Al-Ghuror halaman 545. Di samping melakopi Syekh Abdurrahman bin Ali dengan lakop Jauharul Jawahir, di sini juga menyebut Sayyid Muhammad bin Hasan bin Syekh Abu Bakar dengan sebutan Syarif sekaligus Sayyid. Ini juga over. Kemudian di sini menyebutkan nama anak Fakih Mukodam yang sekarang populer disebut sebagai Ubaidillah, di sini masih disebut sebagai Abduwo. Nah, apakah Ubaidillah itu adalah sebuah nama rekayasa atau apa? Karena dalam kitab Al-Ghuror ini masih disebut sebagai Abduwo, bukan Ubaidillah. Cukup ya. Jadi intinya lakop atau julukan Jauharul Jawahir yang ditujukan kepada Syekh Abdurrahman bin Ali ini adalah lakop yang melampaui batas, karena lakop Jauharul Jawahir ini lebih cocok untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pantas dijuluki sebagai Jauharul Jawahir, permata dari segala permata, karena nyata-nyata Nabi, nyata-nyata utusan Allah, nyata-nyata yang membawa yang membawa risalah Allah, yang menjadikan kegelapan menjadi terang. Itu saja. Jadi saya akhiri.
kritikan saya terkait teks yang tertulis dalam kitab Al-Hurr halaman 545. Semoga penonton bisa memahami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh Muslim di Indonesia.